warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1 kita akan fokus belajar mengenai IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio atau dari tempat yang lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah gambar proklamasi tulisan tangan IR Soekarno-Hatta. Coba amati teks tersebut. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Anak-anak, apakah kalian ingin tahu tentang proklamasi tersebut? Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Ayo kita cari tahu. Mari kita baca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh IR Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Malik, Soekarni, Suardiro, Soekarni menyusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah IR Soekarno dan
Dr. Muhammad atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno Jalan Panggasan Timur nomor 66. Telah hadir antara lain Soeharjo Wilopo, Gafar Piodo, Tabrani, dan Trimutri. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat dengan tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Bagaimana anak-anak? Kita dapat informasi yang banyak sekali. Dari informasi tersebut, kita dapat mengubah menjadi peta pikiran agar mudah dipahami. Masih ingatkah kalian tentang peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Tujuannya adalah agar suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar, atau simbol dan warna. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut dengan kata tanya. Misalnya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, ini seperti ini pertanyaannya. Apa yang memicu Indonesia untuk segera memproklamasikan? Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan? Di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, setelah kalian mendapatkan pertanyaan, ini kalian tulis jawabannya. Di sini hanya menuliskan jawabannya saja. Pertanyaannya itu cuma ada di pikiran kita. Namanya peta pikiran. Suatu peristiwa proklamasi memiliki makna. Makna yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Tahu kalian bahwa kemampuan penyesuaian atau adaptasi saat kita diciptakan, kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar agar kita diterima dan bisa hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar berlangsung hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungan. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari teks berikut ini. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan di akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dalam bernapas. Nah, jadinya selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan pembelajaran 1.
Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, peta pikiran bisa mempermudah dalam menyampaikan informasi. Itu kalian sudah menggunakan peta pikiran. Jadi menggunakan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana. Nah, itu membuat peta pikiran atau bisa menyimpulkan informasi yang ada di teks bacaan. Yang ketiga, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan, seperti tanaman teratai yang hidup di lingkungan berair. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 tujuannya adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Yang ketiga, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Pelangi yang indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air juga indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, coba bayangkan, kalau pelangi itu memiliki satu warna saja, indah atau tidak? Tidak kan? Nah, jadinya begitu pula dalam kehidupan. Kehidupan kita memiliki suku bangsa, suku bahasa yang berbeda-beda, budaya. Nah, kita dalam kehidupan itu harus hidup rukun, damai, dan aman. Nah, ini sekarang kita baca teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cepaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cepaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tangger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cepaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cepaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama di kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setelah tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari
daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal-hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di kampung Cepaka yang kaya akan berbeda. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Nah, di sini adalah suatu pertanyaan. Apa perbedaan yang ada? Nah, dari cerita yang kita baca barusan. Bagaimana menyikapinya? Nah, dari cerita itu bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana menyikapinya dari 5 sahabat itu? Nah, apa manfaat hidup rukun? Nah, apa manfaatnya hidup rukun? Nah, sekarang kita lanjut ke SBDB, yaitu tentang tarian tradisional. Setiap tarian tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Nah, jadi posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seseorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Jadinya pengaturan posisi itu dinamakan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seseorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, di sini adalah macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, di sini tata cara pola lantai yaitu lurus. Ini tari Yospan dari Papua, tari Serimpik dari Jawa Tengah, tari baris Cengkeden dari Bali. Yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Nah, ini bentuknya diagonal, tanda X. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ini contohnya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Nah, melengkung seperti lingkaran. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, ini contohnya tari Mabadang Toraja Sulawesi Selatan atau tari Randai dari Sumatera Barat. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak dapat menghalangi semangat bersatu dalam menghasilkan tarian yang indah. Pelajaran 2 kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, kita harus hidup rukun meskipun kita berbeda-beda. Yang kedua, mengenai pola lantai, macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau garis lurus. Yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung atau lingkaran. Nah, sampai sini pembelajaran kita. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.